Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Delima, NPM 2112542. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Mardia Agustina, yang judulnya Fungsi-fungsi hadis Al-Quran dan contohnya. Hadis memiliki fungsi sebagai pemberi penjelasan, penafsiran, maupun pensyarah dari ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, hadis disebut memiliki keterkaitan hubungan dengan Al-Quran. Kemudian, diturunkan kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia adalah agar dapat dipahami dan untuk menjelaskan kandungan beserta cara-cara pelaksanaan ajarannya. Maka Rasulullah SAW ditugaskan untuk menjabarkan serta menjelaskan melalui hadis-hadisnya. Yang pertama, hadis bayan al-takid. Bayan al-takid atau bisa disebut dengan bayan at-takrir atau bisa juga disebut dengan bayan al-isbat, merupakan hadis yang berfungsi untuk memperkuat dan memperkokoh pertanyaan dari Al-Quran, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, hadis hanya seperti mengulangi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, karena fungsi di dalamnya. Hal ini hanya memperkokoh dan memperkuat isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran saja. Dikenal dengan istilah at-takid dan juga at-takrir karena fungsi hadis ini hanya untuk menjelaskan dan sebagai penguat dari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir adalah fungsi hadis yang memberikan penjelasan tafsiran secara rinci terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mu'jamal, serta memberikan syarat atau batasan yang disebut dengan takyid terhadap Al-Quran yang sifatnya mutlak. Ketiga, bayan al-tashri adalah hadis yang berfungsi untuk menetapkan suatu ajaran atau hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, atau di dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja, dalam kurung ashal saja di dalamnya. Dalam hal ini seolah-olah Rasulullah SAW membuat suatu hukum dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya jika diperhatikan, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah pada hakikatnya adalah memperluas makna hadis, memperluas makna terbatas atas apa yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan al-naskah. Al-naskah artinya menghapus. Bayan al-naskah adalah hadis yang berfungsi menghapus hukum yang ada yang diterangkan dalam Al-Quran. Mengingat kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat dalam menerima dan mengakui fungsi hadis menaskah atau menghapuskan sebagian hukum Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sabda Nabi, bukan perkataan manusia, dan bukan pula perkataan malaikat. Al-Quran mengandung mukjizat seluruh kandungannya, sekecil huruf
dan titiknya pun yang tidak dapat dikalahkan oleh lawan-lawannya. Al-Quran mukjizat Rasulullah, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis qudsi.